Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami dalam mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan. Kami berasal dari kelas 5F. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Riza Umami Aiman dengan NPM 22351034 dan teman saya Rifa Alia Sadrina dengan NPM 22351060. Baiklah, untuk kasus kali ini kami akan mengambil kasus tentang untuk menentukan jumlah bayaran berdasarkan jumlah nasabah dan harga emas. Untuk metode penyelesaiannya kami menggunakan metode Fazi. Sebelumnya, untuk menentukan jumlah pembiayaan berdasarkan jumlah nasabah dan harga emas, itu kami ngambil di Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Unit Pandau Pekanbaru. Nanti metode ini kami akan, misalnya untuk menentukan jumlah pembiayaan RAN itu, kami menggunakan metode Fazi Sugeno, yang merupakan salah satu metode Fazi yang interface system. Nanti hasil ini akan menunjukkan bahwa prediksi jumlah pembiayaan itu dengan tingkat kebenaran sebesar 73%. Nanti hal ini berarti dengan menggunakan metode Fazi Sugeno memperoleh hasil peramalan yang cukup baik. Baiklah, untuk mengenai penyelesaian masalah optimasi jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Unit Pandau, kami menggunakan logika Fazi, yaitu dengan menggunakan metode Fazi Sugeno. Nanti kasusnya kasusnya itu nyata dan diselesaikan dengan metode Sugeno. Nanti untuk aplikasi dari metode Sugeno ini datanya akan digunakan untuk menentukan jumlah biaya RAN Pegadaian Syariah Unit Pandau dengan metode Fazi, yaitu jumlah permintaan dan jumlah persediaan. Ini adalah tabel jumlah nasabah harga harga emas dan jumlah RAN. Ini sesuai tabel, kami ambil tabel di tahun 2019. Sumbernya itu berada di sini, Manajemen Sistem Information atau MIS dari Pegadaian Sistem Syariah Data-Data Emas gitu. Nanti untuk tabelnya di sini, kami mengambil tahun dari tahun 2019. Di sini ada tahun dari bulannya itu, maksud saya ada bulan Januari sampai dengan Desember. Dan di sini juga ada tabel nasabah atau jumlah nasabah dalam bentuk jiwa. Di sini dimulai dari Januari sampai Desember juga. Begitupun dengan ada harga emas, mulai dari harga emas dari bulan Januari hingga Desember, dan jumlah biaya RAN-nya sendiri dari Januari sendiri sampai dengan Desembernya. Baiklah, untuk pembahasan kali ini, nanti dari tabel itu tadi, kami ambil dari tahun 2019. Nanti pembiayaan RAN itu mencapai sebesar 679.540.000 itu per bulannya. Dan biaya RAN terkecil itu mencapai sekitar 44.970.000 per bulan. Nanti harga emas tertingginya itu pada tahun 2019 mencapai 695.965 per bulan, dan harga emas pada tahun 2019 itu mencapai 586.653 per bulan. Sedangkan untuk jumlah nasabah terbanyak itu pada tahun 2019 berjumlah 185 jiwa per bulan. Dan jumlah nasabah yang paling sedikit itu ada di 21 per bulan. Untuk kasus ini kami terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel input, yaitu variabel jumlah nasabah dan harga emas. Sedangkan untuk output terdapat 1 variabel, yaitu pembiayaan RAN. Untuk variabel harga emas memiliki 2 variabel, yaitu linguistik dan yaitu ada turun dan naik, dan variabel jumlah nasabah memiliki 2 variabel linguistik, yaitu jumlah sedikit dan banyak. Sedangkan untuk variabel pembiayaan RAN ada 2 variabel linguistik, yaitu bertambah dan berkurang. Baiklah, untuk di sini berdasarkan unit penalaran pada interface Fazi yang terbentuk, nanti ada di sini. Yang pertama itu jika X adalah A dan Y adalah B, maka Z adalah C. Nanti jika dia X dikaitkan dengan variabel harga emas dan A adalah nilai-nilai dari
dari linguistiknya, dan Y dikaitkan dengan variabel jumlah nasabah. B adalah nilai-nilai linguistiknya. Z dikaitkan dengan variabel pembiayaan run, dan C adalah nilai-nilai linguistiknya. Berdasarkan nilai-nilai minimal dan maksimalnya itu nanti variabelnya inputnya itu melalui variabel yang dapat dilihat untuk tabel di sini. Ini adalah tabel dari nilai minimal dan maksimal dari variabel input output pada data random. Di sini ada fungsi, nama variabel, dan domain. Untuk inputnya itu ada harga emas dan jumlah nasabah. Di sini disesuaikan lagi dengan data sebelumnya yang kami ambil, dan nanti outputnya itu ada biaya run. Biaya run itu di sini dia mengambil dari yang terbaik dari data-data sebelumnya. Baiklah, kali ini untuk penyelesaian masalah menggunakan metode Sugeno. Untuk masing-masing variabelnya itu kami yang pertama itu harga emas itu adalah X. Nanti terdiri dari dua himpunan fazi yaitu naik dan turun. Dan jumlah nasabah itu adalah Y. Terdapat dua himpunan fazi yaitu banyak dan sedikit. Biayaran itu terdiri dari dua himpunan dan yaitu banyak dan sedikit juga. Baiklah, untuk fungsi keanggotaan himpunan fazi turun dan naik untuk variabel harga emas. Baiklah, untuk yang di sini itu adalah mu turun X, itu nanti jikalau dia X-nya itu lebih kecil daripada 586.653, maka hasilnya itu untuk mu turunnya itu adalah 1. Dan jika 586.653 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari sama dengan 695.965, maka mu turunnya itu adalah ini. Untuk perhitungannya itu sendiri nanti 565.965 itu dikurang dengan 586.653. Untuk hasil kalkulasinya sudah saya hitung itu berada di angka 109.312. Nanti di sini akan disubstitusikan nilai X-nya dalam nanti formulanya itu ada mu turun X-nya. Ini hasilnya. Dan nanti jikalau X-nya itu lebih besar dari 695.965, maka mu turunnya itu adalah 0. Untuk himpunan fazi ketika dia turun. Dan ini untuk ketika dia naik, mu naiknya itu adalah X. Nanti sama juga, dia tuh ketika dia X-nya lebih kecil daripada 586.653, maka mu naiknya itu adalah 0. Tapi jikalau dia 586.653 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 695.965, maka hasilnya di sini. Untuk perhitungan ininya tuh sama, hasilnya itu ada 109.312. Dan jika dia X-nya lebih besar daripada 695.965, nanti mu untuk mu naik X-nya itu ada di 1. Baiklah, untuk fungsi keanggotaan himpunan fazi ada sedikit dampaknya untuk variabel jumlah nasabah. Untuk fungsi keanggotaan untuk mu sedikit itu mu sedikit Y, maaf. Untuk jika dia nanti Y-nya itu lebih kecil daripada 21, mu-nya itu hasilnya adalah 1. Dan jikalau nanti hasilnya 21 lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 185, maka mu sedikit Y-nya itu ada di sini. Untuk hasil perhitungannya itu nanti 185 itu dikurang 21, maaf. Itu hasilnya itu ada di
angka 168. Nanti untuk nanti akan disubstitusikan nilai Y-nya ke dalam formula mu sedikit Y-nya. Begitupun dengan mu banyak Y-nya. Nanti eh oh, oh ya maaf sebelumnya untuk Y sedikitnya itu, jikalau nanti Y-nya lebih besar dari 185, mu sedikitnya itu adalah 0. Baiklah, selanjutnya itu adalah mu banyak Y, untuk himpunan yang banyak. Dia nanti jikalau Y-nya lebih kecil daripada 21, maka banyak mu Y-nya itu ada di 0. Nanti jikalau dia 21 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 185, maka hasilnya mu-nya itu di sini. Untuk hasilnya itu masih sama, yaitu di 164. Dan nanti jikalau dia Y-nya itu lebih besar dari 185, maka mu banyak Y-nya itu adalah 1. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rifa Alia Sadrina. Selanjutnya, saya Rifalia Sadrina dengan NPM 223510640. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Reza. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah yang ketiga, yaitu defusifikasi dan penegasan. Nah, setelah defusifikasi dilakukan, maka akan dihasilkan keluaran berupa produksi barang untuk setiap bulan sesuai data. Nah, untuk harga emasnya yaitu 597,627 dan untuk jumlah nasabahnya itu 21. Nah, untuk yang grafik ini adalah grafik untuk harga emas dengan harga yang paling rendah yaitu 586,653 dan dengan harga yang emas yang paling tinggi yaitu 695,965. Nah, untuk jumlah nasabahnya yang paling sedikit yaitu 21 dan ya, jumlah nasabah yang paling banyak yaitu 185. Nah, selanjutnya itu berdasarkan himpunan fazi, jumlah harga emas X yaitu turun dan naik, sedangkan fazi jumlah nasabah Y berada pada titik sedikit dan banyak. Derajat keanggotaannya dapat diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk fungsi keanggotaan turun, dari harga emasnya itu 597,627 dengan rumusnya itu batas atas dikurang X dibagi batas atas dikurang batas bawah. Nah, dapatlah hasil untuk pengurangan batas atas dikurang X yaitu 98.338 dan untuk yang di bawah itu 109,312 dan hasil dari pembagian itu dengan hasil 0,9. Nah, untuk fungsi keanggotaan naik dari harga emasnya dengan rumus X dikurang batas bawah dibagi batas atas dikurang batas bawah, sehingga dapatlah hasil dari pengurangan 10.197,4 dan 109,312 dengan hasil akhirnya itu 0,1. Dan untuk fazi nasabah, jika diketahui jumlah nasabahnya itu sebanyak 21, maka fungsi keanggotaan sedikit dari jumlah nasabah yaitu 21 sama dengan jumlah nasabah paling banyak 185 dikurang jumlah nasabah paling sedikit yaitu 21 dibagi jumlah batas atas dan batas bawah. Didapatlah hasil 164 dan 164 dibagi hasil dari pembagian dari 164 dan 164 sama dengan 1. Nah, untuk fungsi keanggotaan banyak dari jumlah nasabah, nah didapatlah batas bawah dikurang batas bawah dibagi batas atas dikurang batas bawah. Nah, pengurangan dari 21 dikurang 21 didapatlah hasilnya 0 dan untuk 185 dikurang 21 dapatlah hasil 164. Maka 0 dibagi 164 hasilnya adalah 0. Nah, selanjutnya aturan dapat digunakan serta mencari predikat sebagai berikut. Rule 1, jika harga emas turun dan jumlah nasabah sedikit, maka pembiayaan round sedikit.
dengan alfa dikurang predikat 1 sama dengan fungsi keanggotaan turun X dan fungsi keanggotaan sedikit Y. Sama dengan fungsi keanggotaan turun X variabel X diisi dengan harga emas tadi yaitu 597,627 dan fungsi keanggotaan sedikit dari nasabah atau diwakili oleh variabel Y yaitu 21. Nah, dapatlah minimumnya itu 0,9 banding 1. Dan hasil akhirnya itu dari 0,9 itu dapatlah hasilnya 0,9. Nah, untuk rules yang kedua yaitu jika harga emas turun dan jumlah nasabah banyak, maka pembiayaan run sedikit. Nah, dengan rumus alfa dikurang predikat 2 dengan fungsi keanggotaan turun dari emas dan fungsi keanggotaan banyak dari nasabah. Dapatlah X diisi dengan harga emas dan Y-nya diisi dengan jumlah nasabah. Didapatlah hasil 0,9 banding 10 dibanding 0. Maka dapat hasil akhirnya itu 0. Selanjutnya rules yang ketiga yaitu jika harga emas naik dan jumlah nasabah sedikit, maka pembiayaan run banyak. Dengan rumus alfa dikurang predikat 3. Nah, untuk rumusnya itu fungsi keanggotaan naik X dan fungsi keanggotaan sedikit Y. Masukkanlah rumus, masukkan lagi harga emas dan jumlah nasabahnya, jadi dapatkanlah minimum 0,1 dan 1. Dapatlah hasil akhirnya itu 0,1. Dan rules yang terakhir yaitu rules 4. Jika harga emas naik dan jumlah nasabah banyak, maka pembiayaan run banyak itu dengan rumus alfa dikurang predikat 4. Dimasukkanlah rumus seperti sebelumnya dengan minimum 0 dengan hasil dari rumus yang telah dimasukkan dengan hasil minimum 0,1 banding 0. Maka hasil akhirnya itu 0. Selanjutnya difusifikasi dari aturan-aturan sebelumnya sebagai berikut. Untuk memperoleh nilai kesimpulan dari difusifikasi dengan rumus yaitu Z sama dengan sigma dengan batas atas N dengan batas I sama dengan 1. Dimasukkanlah rumus fungsi keanggotaan A dikali D dibagi sigma sama dengan 1 dengan 1 fungsi keanggotaan A. Nah, dimasukkanlah angka-angkanya sesuai dengan rumusnya. Didapatkan di sini sesuai dengan perhitungan rules 1 tadi didapat hasil 0,9. Dimasukkan 0,9 dikali 44.970.000 ditambah 0 dikali 44.970.000 ditambah 0,1 dikali 679.540.000 ditambah 0 dikali 679.540.000 dibagi 0,9 ditambah 0 ditambah 0,1 ditambah 0. Maka dapatlah hasil dari perhitungan yang di baris atas yaitu 40.473.000 ditambah 60.954.000 dibagi 1. Dan hasil akhirnya itu didapatkan hasil akhirnya itu 108.427.000. Maka akan diperoleh banyaknya pembiayaan run menggunakan metode Fuzzy-Sugeno adalah 180.427.000. Nah, berikut ada tabel hasil dari Fuzzy-Sugeno untuk bulan Januari. Perhitungannya itu seperti ini. Dan untuk pembiayaan run di bulan-bulan selanjutnya dilakukanlah rumus yang sama seperti sebelumnya. Nah, untuk implementasi Python-nya, di sini ada fungsi keanggotaan untuk harga emas dengan fungsi keanggotaan turun dan naik. Nah, untuk yang turun yaitu jika X lebih kurang sama dengan dari 586.000, maka mengembalikan nilai 1. Dan jika X lebih dari 586 dan X kurang dari 695, maka fungsi dijalankan dengan rumus 695 dikurang X dibagi 695 dikurang 586. Nah, untuk fungsi keanggotaan yang naik, jika X
lebih kurang sama dengan dari 586, kamu mengembalikan nilai 0. Namun jika X lebih dari 586 dan X lebih kurang dari 695, maka fungsi dijalankan dengan rumus X dikurang 586 dibagi 695 dikurang 586. Nah, untuk fungsi keanggotaan untuk jumlah nasabahnya yaitu yang pertama dengan fungsi keanggotaan yang sedikit dari jumlah nasabah. Jika Y lebih dari 21 dan Y kurang dari 186, maka fungsi dijalankan dengan rumus 185 dikurang Y dibagi 185 kurang 21. Nah, untuk fungsi keanggotaan yang banyak yaitu jika Y lebih dari 21 dan Y kurang dari 185, maka fungsi dijalankan yaitu dengan rumus Y dikurang 21 dibagi 185 kurang 21. Nanti fungsi output diversifikasi berdasarkan aturan sebelumnya. Di sini adalah fungsinya itu dengan memasukkan variabel harga emas dan jumlah nasabah. Nah, untuk menghitung derajat keanggotaannya itu fungsi keanggotaan turun sama dengan turun dikali harga emas. Dan untuk fungsi keanggotaan naik sama dengan naik dikali harga emas. Dan untuk fungsi keanggotaan sedikit sama dengan sedikit dikali jumlah nasabah. Fungsi keanggotaan banyak sama dengan banyak dikali jumlah nasabah. Nah, untuk alfa dikurang predikat dan Z untuk setiap aturan, yaitu untuk alfa yang pertama sama dengan minimum dikali fungsi keanggotaan turun dan fungsi keanggotaan sedikit Z satunya yaitu dan didapat dari output untuk R1-nya itu 44.970.000 sampailah nanti ke output untuk rules keempat. Nah, perhitungan diversifikasinya itu menggunakan rata-rata terpusat dengan rumus Z sama dengan alfa 1 dikali Z1 ditambah alfa 2 dikali Z2 ditambah alfa 3 dikali Z3 ditambah alfa 4 dikali Z4 dibagi alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 dan ditambah alfa 4. Nah, contoh penggunaannya di sini saya menaruh harga emasnya itu 597.627 dengan jumlah nasabah sama dengan 21. Nah, ini untuk memanggil hasil outputnya nanti, yaitu hasil sama dengan diversifikasi memasukkan variabel harga emas dan jumlah nasabah dan print jumlah pembiayaan run diambil dari variabel hasil. Maka jumlah output yang ditampilkan yaitu seperti di bawah ini. Jumlah pembiayaan run berarti hasil dari perhitungan fungsi yang sudah dibuat yaitu 108.675.459 rupiah. Sesuai dengan perhitungan yang sudah dihitung sebelumnya. Nah, kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa metode Fuzzy Sugeno yang digunakan dalam menentukan jumlah pembiayaan RAD terhadap jumlah nasabah dan harga emas di Pegadaian Syariah Cabang Subrantas Unit Pantau Pekanbaru pada tahun 2019 dapat membantu Pegadaian dalam mengambil keputusan menentukan jumlah pembiayaan RAD dengan mendapatkan tingkat kebenaran sebesar 73%. Hal ini berarti keputusan menentukan jumlah pembiayaan RAN memiliki tingkat kesalahan sebesar 27% selama tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Desember. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.